Halo teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi penyuluh pertanian untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman-teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyiapkan beberapa file materi soal kuis latihan tryout maupun FR atau field report berdasarkan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silakan menghubungi nomor admin di kolom deskripsi video. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman bersama rekan-rekan ASN yang telah lulus. Oke, baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani adalah A. Kelembagaan petani, B. Kelembagaan penyuluh pertanian, C. Kelembagaan ekonomi petani, D. Kelembagaan penyuluh, atau E. Kelembagaan swadaya. Silahkan dijawab teman-teman. Ya, jawaban yang benar adalah A. Kelembagaan petani. Pembahasan, kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Soal selanjutnya, Musrembangtang Provinsi sebagai salah satu tahap penyusunan program tingkat provinsi dilaksanakan pada bulan A. Januari-Februari tahun berjalan, B. Februari-Maret tahun berjalan, C. Maret-April tahun berjalan, D. April-Mei tahun berjalan, atau E. Mei-Juni tahun berjalan. Ya, jawaban yang benar adalah D. April-Mei tahun berjalan. Pembahasan, kesepakatan dalam mimbar Sarasehan Provinsi menjadi usulan indikatif dan kualitatif program atau kegiatan penyuluhan pertanian tahun berikutnya, termasuk usulan dukungan prasarana, sarana, serta pelayanan atau pengaturan yang disampaikan dalam Musrembangtan Provinsi yang dilaksanakan sekitar bulan April sampai Mei tahun berjalan. Soal selanjutnya, perpaduan antara rencana kerja dan pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya yang disusun secara sistematis sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan adalah programa A. Programa Penyuluhan Pertanian Nasional, B. Programa Penyuluhan Pertanian Provinsi, C. Programa Penyuluhan Pertanian Kabupaten, D. Programa Penyuluhan Pertanian Kota, atau E. Programa Penyuluhan Kecamatan. Jawaban yang benar adalah B. Programa Penyuluhan Pertanian Provinsi. Pembahasan, kelembagaan penyuluhan pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan. Soal selanjutnya, penyuluhan pertanian yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang penyuluhan pertanian adalah A. Penyuluh pertanian terampil, B. Penyuluh pertanian ahli, C. Penyuluh pertanian muda, D. Penyuluh pertanian utama, atau E. Penyuluh pertanian madya. Ya, jawaban yang benar ialah A. Penyuluh pertanian terampil. Pembahasan, penyuluh pertanian terampil adalah penyuluh pertanian yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang penyuluhan pertanian. Soal selanjutnya, jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian setempat yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian adalah A. RKTPP, B. WKPP, C. RDKK, D. RKPP, atau E. RDK. Ya, jawabannya adalah D. RKPP.
Pembahasan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian atau RKPP adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh pertanian terampil dan penyuluh pertanian ahli berdasarkan program penyuluhan pertanian setempat yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Soal selanjutnya, metode penyuluhan pertanian yang sangat berguna dalam tahap mencoba hingga menerapkan karena adanya hubungan tatap muka antara penyuluh dan sasaran yang lebih akrab adalah A. Metode dengan pendekatan massal, B. Metode dengan pendekatan kelompok, C. Metode dengan pendekatan perorangan, D. Metode dengan pendekatan pengenalan situasi, atau E. Metode dengan pendekatan penguasaan situasi. Jawabannya yang adalah C. Metode dengan pendekatan perorangan. Pembahasan metode dengan pendekatan perorangan biasanya sangat berguna dalam tahap mencoba hingga menerapkan karena adanya hubungan tatap muka antara penyuluh dan sasaran yang lebih akrab. Hal yang perlu diperhatikan oleh para penyuluh bahwa metode pendekatan perorangan dilakukan apabila sasaran sudah hampir sampai ke tahap mencoba dan bersedia mencoba untuk tentunya memerlukan bimbingan untuk memantapkan keputusannya. Soal selanjutnya, kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota yang terdiri atas para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan adalah A. Komisi Penyuluhan Pertanian, B. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, C. Badan Pelaksana Penyuluhan, D. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, atau E. Kelembagaan Pertanian. Ya, jawaban yang benar adalah A. Komisi Penyuluhan Pertanian. Pembahasan Komisi Penyuluhan Pertanian adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota yang terdiri atas para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan. Soal selanjutnya, salah satu prinsip penumbuhan kelompok tani adalah menghargai para individu atau petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih kelompok tani yang mereka kehendaki sesuai dengan kepentingannya, dan setiap individu dapat menjadi anggota satu atau lebih dari kelompok tani yang merupakan pengertian dari A. Kebebasan, B. Keterbukaan, C. Partisipatif, D. Keswadayaan, atau E. Kemitraan. Jawabannya adalah A. Kebebasan. Pembahasan kebebasan artinya menghargai para individu atau petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih kelompok tani yang mereka kehendaki sesuai dengan kepentingannya. Setiap individu dapat menjadi anggota satu atau lebih dari kelompok tani. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi penyuluh pertanian atau yang serumpun. Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal maupun FR terbaru, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.